terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, kan tadi tema itu kan sebenarnya membahas tentang Mazmur penyalipan. Jadi intinya di penyalipan ini gitu loh. Dan kita tahu bahwa Yesus itu kan kalau nggak disalib nggak ada pengampunan dosa kan gitu. Nah, apakah hanya menggunakan media darah Yesus semua manusia itu bisa ditebus dosanya? Dalam artian begini, apakah cuma darah Yesus saja yang bisa mengampuni dosa? Silakan Pak Didi. Juru selamat itu sudah ada sejak perjanjian lama. Yesaya 66 ayat 8 ayat 9. Mereka itu selamat oleh juru selamat karena kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity. Zaman perjanjian lama sudah ada juru selamat. Sudah ada. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Adam semua selamat karena juru selamatnya Yahweh. Diselamatkan bukan karena darah Yesus, bukan. Bacain tolong Yesaya 63 ayat 9. Karena kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity. Ketika perjanjian baru harus dengan yang namanya kematian. Karena apa? Sudah genap waktunya. Kemarin belum genap. Galatia 4 ayat 4. Kan settingannya adalah kejadian 3:15. Nanti harus anak ini meremukkan kepalamu, tumitnya, ya. Belum genap waktunya zaman Adam, Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai Maleaki belum. Baru genap waktunya. Galatia 4 ayat 4. Saya sih maunya, Pak, ketika Adam jatuh dosa, Yesus buru-buru gitu maunya, tapi belum genap waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, Galatia 4 ayat 4 yang jarang dipahami. Pak, bacain Pak. Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Inggrisnya his love and his pity. Jadi juru selamat bukan hanya perjanjian baru, Pak. Sejak dari perjanjian lama, kitab kehidupan bukannya baru kemarin, Pak. Sejak dunia dijadikan, Adam itu datang ke bumi, Kain membunuh Habil, sudah ada kitab kehidupan. Habil masuk di dalam kitab kehidupan. Sudah ada. Ya, banyak orang tidak paham ya, seperti itu. Karya keselamatan dalam perjanjian lama itu ya itu udah ada juru selamat, ada kitab kehidupan, ada Yahweh. Yahweh itu Yesus. Yesus berkarya sebagai Tuhan kan, Tuhan Guru besar semua itu Yahweh. Makanya keselamatan perjanjian lama sama perjanjian baru kagak ada bedanya. Tetap aja percaya pada Yesus. Ya, saya lanjutkan lagi, Pak ATD. Jadi saya setuju dengan Pak ATD karena Mazmur atau Tehillim itu bukan untuk Yesus ya. Tapi ada yang menarik ini Pak ATD, daripada nggak semangat kan gitu. Jadi kira-kira yang di pohon itu siapa? Nah itu kan iya, tadi kalau Mazmur nggak setuju, kita juga nggak setuju untuk Yesus kan, buat apa diperdebatkan. Tapi tadi saya dengar Pak ATD ngomong di Kejadian berapa itu yang masalah tumit segala macam. Nah itu kira-kira yang di pohon siapa? Sampai tumitnya silakan. Oke, siapa yang di ya, nanti tree ya, tree dengan cross kita kalau mau kita bahas ya, antara tree dengan cross. Siapa itu? Yang Anda tanya, Bro, yang Anda tanya siapa kan? Iya. Maka jawabannya Yohanes 19:38. Wes, Jos. Ayo, dan 40. 38 dan 38 aja baca. Yohanes 19:38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Clear? Enggak bahaya tak? Tuhan Nah, itu tulisannya di situ mayat Yesus kok. Oh. Yang diturunkan mayat Yesus. Ayat 38, ayat 40 Jadi, mayat Yesus. Ya, jadi menurunkan mayat Yesus. Siapa yang di sana? Yesus, mayat Yesus. Nanti dibubuhin pakai rempah-rempah, dikafani, bahasa mudahnya dipocong, mengikuti adat istiadat Yahudi. Clear, langsung satu ayat ini clear. 38:40. Siapakah yang di sana?
ya, yang digantung diturunkan mayat Yesus, bukan mayat yang lain. Monggo. Iya. Jadi ketika Tuhannya umat Kristen kan itu, Yesus Kristus kan Tuhannya umat Kristen. Jadi ketika Tuhannya umat Kristen di pohon, ini kan mindset saya yang saya keluarkan dari point of view saya kan biasa, saya manusia pakai logika kan gitu. Ketika Tuhannya umat Kristen ya ditaruh di pohon, kira-kira pohon apa itu Pak? Yang bisa Tuhan bawa pohon? Kira-kira? Ya, oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi soal pohon, ya, sekali lagi tolong diklik, Pak Gerson, klik sekarang. Tiang salib, klik. Enggak, di Google aja, klik aja di Alkitab. Tiang salib. Saya sudah jawaban 1 menit ya. Tiang salib. Oke, ada di kitab Yohanes? Ada? Kayu salib, sorry, kayu salib. Kita kan bicara kayu salib ini. Kayu salib.